Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan virtual lewat Syafaat Malam. Cerita yang akan mendasari refleksi kita berjudul Asik Dapat Warisan. Ini cerita imajinatif terkait dengan peristiwa penciptaan. Nah, ceritanya sampai pada bagian yang Maha Kuasa menciptakan berbagai makhluk hidup, hewan persisnya. Mula-mula diciptakanlah keledai. Setelah jadi, yang Maha Kuasa berkata, "Engkau akan disebut keledai, dan masa hidupmu 60 tahun, dan sepanjang hidupmu kau harus kerja keras memikul beban." Setelah itu, yang Maha Kuasa menciptakan makhluk lain. Setelah jadi, yang Maha Kuasa berkata, "Dan kau akan disebut anjing. Umurmu 20 tahun. Kau akan menemani manusia, menunggui rumahnya, makan apapun yang diberikan kepadamu." Yang Maha Kuasa melanjutkan karyanya. Nah, setelah yang ini jadi, yang Maha Kuasa berkata, "Kamu akan dinamai monyet. Kamu akan bergelantungan pindah dari satu dahan ke dahan lain dan melakukan hal-hal yang lucu. Masa hidupmu juga 20 tahun. Dan terakhir, yang Maha Kuasa menciptakan mahkota segala ciptaan, yaitu manusia. Yang Maha Kuasa bersabda, "Kau dinamai manusia. Engkau adalah makhluk paling mulia dari antara segala makhluk. Masa hidupmu 25 tahun. Kemudian, keledai memohon kepada Yang Maha Kuasa, "Ya Tuhan, bahwa hamba seumur hidup harus bekerja keras, hamba terima. Tapi kalau boleh, jangan 60 tahun. 60 tahun kan lama banget, Tuhan. Kalau separuhnya saja, bagaimana?" Yang Maha Kuasa berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Baik, permohonanmu kukabulkan." Jadilah masa hidup keledai adalah sekitar 30 tahun. Mendengar itu, anjing ia ikut memohon. Dia bilang, "Tuhan, bahwa hamba harus menemani manusia, menunggui rumahnya, ya sudahlah. Tapi masa 20 tahun Tuhan, separuhnya saja ya Tuhan ya, 10 tahun kan sudah cukup." Yang Maha Kuasa memperhatikan permohonan anjing, lalu dia pun berkata, "Baik, permohonanmu pun aku kabulkan." Maka umur anjing menjadi sekitar 10 tahun. Mendengar itu, monyet ikut-ikutan. Dia pun berkata, "Ya Tuhan, bahwa hamba harus hidup bergelantungan, pindah dari satu dahan ke dahan lain, melakukan hal-hal yang lucu, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi masa 20 tahun Tuhan, hamba mohon
Sama seperti teman-teman lain, kalau separuhnya saja bagaimana? Mendengar ini, Yang Maha Kuasa berkata, "Baik, permohonanmu pun kukabulkan." Dan sejak saat itu, umur monyet adalah sekitar 10 tahun. Nah, manusia yang menyimak semua itu lalu berkata kepada Yang Maha Kuasa, "Ya Tuhan, terima kasih banyak bahwa hamba telah diciptakan sebagai makhluk termulia, mahkota segala ciptaan. Tapi masa hidup hamba kok singkat banget, Tuhan? Cuma 25 tahun. Kalau boleh, supaya Tuhan juga tidak dirugikan, berikan saja kepada hamba masa hidup yang ditolak oleh keledai, anjing, dan monyet. Tadi kan mereka cuma mau separuh dari masa hidup yang Tuhan berikan. 30 tahun yang ditolak oleh keledai, berikan itu untuk hamba. Begitu juga 10 tahun yang ditolak anjing dan 10 tahun yang tidak dikehendaki monyet, berikan saja pada hamba. Dengan begitu Tuhan kan tidak rugi apa-apa. Agak lama Yang Maha Kuasa berpikir, tapi akhirnya dia berkata, "Ya sudah, kalau memang itu maumu, aku mengabulkannya." Nah, sejak saat itulah saudara-saudara, manusia menjalani 25 tahun pertama hidupnya dengan penuh kegembiraan, sukacita. Lalu mulailah tahap kedua yang diwarisinya dari keledai. Selama 30 tahun ia harus bekerja keras, memikul beban. Dan setelah memasuki usia pensiun, 55 tahun, mulailah ia menjalani hidup yang diwaris dari monyet. Hidup bergelantungan, pindah dari rumah anak yang satu ke rumah anak yang lain, melakukan hal-hal yang lucu untuk membuat cucu-cucu tertawa. Falling down, my friend. Dan setelah lewat 10 tahun, masuklah tahap terakhir yang diwarisi dari anjing. Tinggal menunggui rumah, makan apa saja yang diberikan, karena sekalipun punya banyak uang bisa membeli macam-macam makanan, namun sudah banyak yang dilarang untuk dimakan. Dan setelah sekitar 75 tahun usianya, tamatlah riwayatnya. Begitu cerita yang saya baca. Cerita yang cukup cerdas ini menggambarkan 75 tahun kehidupan umumnya manusia. Mungkin ada yang menjalani kurang dari itu. Mungkin juga ada yang lebih, barangkali karena dapat warisan dari kerbau, jerapah, dan yang sebagainya. Tapi persoalannya, apakah memang hanya itu makna kehidupan manusia? Sekedar menjalani rutinitas yang seakan hampa makna. Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22a mengatakan begini, "Karena bagiku hidup adalah
Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa hidup yang adalah anugerah Tuhan sepatutnya kita maknai dengan benar. Firman Tuhan lewat surat Rasul Paulus ini mengingatkan bahwa selagi kita masih diberi kesempatan menjalani kehidupan ini, entah seberapa singkat atau seberapa panjang, maka mestilah hidup itu kita jalani dengan prinsip hidup adalah Kristus. Kita isi dengan bekerja memberi buah, yaitu menghasilkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mana yang saudara warisi? Amin. Mari kita bersyafaat. Seperti biasa, saya akan mengucapkan pokok-pokok syafaat ini dan masing-masing dan bersama-sama kita mendoakan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang bersahati di dalam syafaat malam hari ini. Pertama, kami mohon pengampunan sekiranya kami masih suka terjebak dalam rutinitas yang membuat kami gagal menjadikan hidup ini sebagai hidup yang adalah Kristus, hidup yang memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, seiring dengan itu maka kami mohon kekuatan agar mampu bersungguh-sungguh mempraktikkan makna hidup adalah Kristus dan bekerja memberi buah, sampai tiba saatnya kami juga bisa berkata, mati adalah keuntungan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, pandemi belum juga reda, dan malam ini secara khusus kami berdoa bagi pemerintah daerah dan masyarakat di lingkungan DKI Jakarta yang belakangan menunjukkan grafik yang justru menaik dalam jumlah orang yang terpapar COVID-19. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang hidup, yang ada di daerah-daerah di mana bermunculan klaster-klaster baru COVID-19. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa untuk keberhasilan uji coba vaksin antivirus corona yang sedang dilakukan di beberapa negara. Untuk itu kami berdoa. Sambil mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati, maka kami juga tetap mohon dimampukan untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan, khususnya dalam menjalani kehidupan di minggu yang baru ini. Untuk itu kami berdoa. Sebentar akan tiba saatnya kami akan beristirahat.
Maka kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu yang memeliharakan kami masing-masing seisi keluarga, sehingga besok kami boleh bangun dalam keadaan yang lebih baik untuk menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.